Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Kaifahaluk teman-teman kelas 4 semuanya. Semoga teman-teman semuanya senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita memasuki pertemuan pertama untuk pelajaran fikih. Dan untuk pertemuan perdana kita, insyaallah materi kita yaitu berkaitan dengan zakat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari yang lalu kita telah merayakan hari raya Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Ada beberapa amalan yang kita lakukan pada hari raya Idul Adha, di antaranya adalah kita sholat Idul Adha, penyembelihan hewan kurban, ya. Itu di antara amalan-amalan yang terdapat di dalam bulan Zulhijjah. Nah, teman-teman, setiap amalan atau ibadah yang kita lakukan, haruslah kita mencontoh dari yang Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya contohkan, ya. Bila mana amalan atau ibadah yang kita lakukan tidak ada contohnya dari Nabi SAW, maka alangkah lebih baiknya kita tidak melaksanakan ibadah tersebut. Tapi bila mana ada ibadah yang dicontohkan oleh Nabi SAW, itu lebih utama, ya, itu lebih baik. Jadi kita pastikan melaksanakan ibadah, melaksanakan amalan baik itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi SAW, agar ibadah amalan yang kita lakukan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, kita mulai memasuki materi. Insyaallah untuk materi zakat ini, perkenalan zakat ini tidak akan lama, hanya sebentar saja. Makna zakat secara bahasa atau secara lughah artinya adalah tumbuh, berkembang dan berkah. Ya, jadi zakat secara bahasa adalah tumbuh, berkembang dan berkah, atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan, ya. Jadi dengan kita berzakat itu akan membersihkan harta kita, akan mensucikan harta kita. Seseorang yang membayar zakat karena keimanan niscaya akan memperoleh kebaikan yang banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Pungutlah zakat dari sebagian kekayaan mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka." Jadi di dalam ayat Al-Qur'an surat At-Taubah 103 yaitu menjelaskan bahwasanya dengan kita berzakat, maka zakat yang kita keluarkan itu akan membersihkan harta kita yang lainnya, akan mensucikan harta kita yang lainnya, ya, dengan kita berzakat. Seperti itu, teman-teman. Kemudian sedangkan menurut istilah, makna zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu, ya. Adapun Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibril menjelaskan, zakat berarti pemberian yang wajib diberikan kepada orang yang berhak menerima berupa harta yang telah mencapai ukuran dengan syarat-syarat tertentu. Nah, ini adalah penjelasan atau makna dari zakat itu sendiri. Kemudian zakat terbagi atas dua, yaitu ada zakat fitrah, ada zakat mal. Ya. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan sebelum kita melaksanakan sholat Id, yaitu berupa
makanan pokok. Zakat fitrah adalah zakat yang kita keluarkan berupa makanan pokok sebelum malam atau sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Berarti waktunya kapan? Waktunya adalah ketika bulan Ramadan. Ya, ketika bulan Ramadan. Teman-teman sudah melaksanakannya kemarin ya? Sudah melaksanakannya. Untuk zakat fitrah ini dikeluarkan sesuai dengan makanan pokok dalam suatu tempat tersebut. Misalkan kita berada di Indonesia. Indonesia makanan pokoknya adalah beras. Maka yang kita keluarkan ketika kita membayar zakat fitrah adalah berupa makanan pokok. Seperti itu. Misalkan juga ketika berada di negara Arab yang mereka makanan pokoknya adalah gandum, maka membayar zakat fitrah menggunakan gandum, yaitu dengan makanan pokoknya. Selanjutnya adalah zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta. Zakat yang dikeluarkan berupa harta. Zakat mal ini dikeluarkan ketika sudah mencapai nisabnya, sudah mencapai ukurannya, ya. Nah, untuk zakat mal ini bisa meliputi harta berupa emas, perak, uang, kemudian perdagangan, perniagaan, pertanian, perkebunan, pertambangan, perindustrian, dan lain-lainnya ya. Itu adalah jenis-jenis zakat. Insya Allah untuk pertemuan perdana kita tidak banyak yang Ustadz sampaikan, hanya menjelaskan tentang ini saja. Mudah-mudahan teman-teman semuanya diberikan kemudahan untuk mengingat ya. Ustadz harap teman-teman bisa menghafal tentang makna zakat berupa bahasa dan dari istilah ya. Zakat menurut bahasa adalah bertumbuh, kemudian berkembang dan juga berkah. Ya. Kemudian juga zakat itu membersihkan harta kita dan mensucikan harta kita, dan juga zakat secara istilah adalah pemberian yang wajib diberikan kepada yang berhak menerima berupa harta yang telah mencapai ukuran dengan syarat-syarat tertentu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Teman-teman, itu saja yang Ustadz bisa sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kesalahan dalam Ustadz menyampaikan. Bila ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung menjapri Ustadz, bisa langsung menghubungi Ustadz ya. Baik teman-teman, Ustadz cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.